Tahan dia. Kau tak bisa melakukan ini. Kau tak bisa melakukan ini. Nomor 7. Apakah kau baik-baik saja? Tidak dipukul sampai mati. Cepat katakan padaku. Nona muda keluarga Siakin. Siapa kau? Aku bicara padamu. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Kau siapa? Aku, tunangan Qin Yunting. Karena kau, kakak Qin kami, hampir terluka. Apa tujuanmu ke sini? Pura-pura bodoh ya, aku bertanya padamu. Kakak Qin, di mana kau menjemput wanita liar itu? Qin Yunting tuan muda keluarga Qin. Dia mau memukulku tadi. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi. Aku tidak mau. Aku harus mencari tahu. Apa tujuannya ke sini? Cepat katakan. Apa kau sengaja mencoba merayu kakak Qin? Bibi, wanita ini. Ibu dari Qin Yunting Bunda Qin. Dia menggangguku tadi. Aku, menantu keluarga Qin kalian. Siakin. Kapan aku pernah mengakui pertunangan kita? Silakan pergi. Bibi lihat. Karena dia, kakak Qin ingin memutuskan pertunangan kita. Aku akan membunuhnya. Diam. Bibi. Ini karena dia. Apa kau memarahiku seperti itu? Aku tak ingin hidup lagi. Gadis ini adalah penyelamat keluarga Qin kami. Jangan gegabah. Apa? Bagaimana mungkin dia penyelamat keluarga Qin? Dokter baru saja bilang. Karena kontak dengannya. Tumor Yunting. Sebenarnya, telah banyak menyusut. Dia memiliki medan magnet ajaib yang dapat menyembuhkan kanker ting. Itu tidak masuk akal. Kau percaya itu? Ini bukan urusanmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, keluar. Wanita ini, tunggu saja. Aku pasti akan menghadapimu. Kau mau kemana? Aku akan mengantarmu pulang. Keluarga. Gadis muda yang cantik. Sendirian di luar. Apa keluarganya tidak khawatir? Apa kau kenal aku? Sialan pewaris grup Siakin Fu. Xiaoqin. Jangan khawatir. Di seluruh kota Yunhai, mereka yang menyinggung keluarga Xia kami akan menemui akhir yang buruk. Tentu saja aku mengenalmu. Apa kau tahu di mana rumahku? Tentu saja. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ayo pergi. Kau mendapatkannya dengan cepat. Wanita cantik, ikutlah dengan kakak ini. Dia akan mengantarmu pulang. Masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Kalau ada hal baik seperti ini lagi di masa depan, cari aku lagi. Kebiasaan orang kaya memang beda. Minumlah air.
Di mana ini? Jadilah anak baik, mari bersenang-senang dulu. Lalu aku akan mengantarmu pulang. Asyik. Betul sekali. Berhenti. Siapa kau? Hotel kami, tidak sembarang orang bisa masuk. Keluarga Kim. Kim Yunting. Tahan dia. Dasar jalan. Kau berani melawan. Kau baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini? Aku melakukannya. Kau memberinya ini. Dia orang jahat. Sialan, biar kukatakan padamu, dia anggota keluarga Kim sekarang. Jika ada lain kali, akan kupotong tanganmu. Berani-beraninya kau mengancamku. Betul. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Ayo pulang. Bawanya kembali. Mulai sekarang ini adalah kamarmu. Kau akan tinggal di kamar ini. Kau. Apakah sialang memberimu semacam obat? Ayo kita bersenang-senang dulu. Kau. Lepaskan aku. Ayo kita bersenang-senang dulu. Kedua anak ini. Bersenang-senanglah. Itu tidak bisa. Bersenang-senanglah. Tidakkah kau malu? Malu. Aku tidak tahu apa itu rasa malu. Apa maumu sekarang? Ayo kita bersenang-senang. Tunggu. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan orang yang kau cintai. Cinta. Apa itu cinta? Cinta. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Cinta adalah sebuah perasaan. Dengannya, itu akan membuatmu mempertaruhkan segalanya untuk melindungi dan mempercayai seseorang. Kurasa aku mengerti. Kalau begitu, jika kau dalam masalah, aku juga akan melindungimu. The film was translated and narrated by M Media. Sialan, selalu terbang lebih cepat dariku. Lama tak jumpa. 7. Kau juga kenal aku. Tentu saja. Aku di sini untuk menghancurkanmu. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Tapi,
Aku akan membalaskan ini. Xiaoqi. Xiaoqi. Dia datang. Tuan Muda Fan ada di sini. Kukira itu tamu terhormat. Kenapa kau jalang? Ini? Apa statusmu? Kau tidak pantas berada di sini. Hei, suruh seseorang pindahkan mobil MO. Jangan jadi penghalang di sini. Qin Yunting, apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini. Kurasa kita tidak mengundang keluarga Qian. Ini tempat umum. Aku tidak butuh undangan untuk datang ke sini. Baru beberapa hari. Tapi bau sundal itu semakin kuat. Apa? Qin Yunting tidak bisa memuaskanmu. Apa kau di sini untuk menggoda pria lain? Xia Qin, tolong jaga bicaramu. Hormati keluargamu, keluarga Xia, di depan semua orang ini. Sungguh pemarah Tuan Muda Qia. Semuanya. Ini putra sulung dari grup Qian, memamerkan dirinya dengan seorang wanita dari asal-usul yang tidak diketahui. Sungguh memalukan bagi kota Yunhai kita. Cukup. Qin Yunting, semua orang di sini tahu tujuanmu berada di sini hari ini. Tak lebih dari keinginan untuk mewakili keluargamu Qian dan menjilat Tianyu Grove. Sayang sekali, sepotong daging ini takkan mendarat di mulutmu. Keluar. Qian. Kembali ke keluargamu. Tak ada yang menginginkanmu di sini. Jika kekasih kecilmu tak bisa melupakanku, aku bisa memberinya kunci kamar. Suruh dia membersihkan diri dan menungguku di kamarku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Fan, saya Xia Qingshan, mewakili komunitas bisnis Yunhai, menyambut Anda. Anda terlalu baik. CL Korporasi Fengtian Group Tianyu. Aku melihatmu. Berdebat barusan, bukan aku. Tidak datang di saat yang buruk. Tidak, Tuan Muda Fan, kau salah paham. Cuma beberapa anjing kampung tak berarti. Menggonggong, tolong jangan hiraukan mereka, Tuan Muda Fan. Ya Tuan Muda Feng, Anda orang yang murah hati. Jangan merendahkan diri ke level mereka. Tuan Feng, jangan biarkan ini merusak suasana hatimu. Masuklah bersama kami. Xiaoyu, Halo, sepertinya dia tidak mengenaliku lagi. Xiaoyu, selama ini apa yang telah kau lalui? halo, Halo, Grup Qin. Qin Yunting. aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ini Tunanganku. Dia hanya sedikit malu. tunanganku. Tuan Feng, jangan biarkan ini merusak suasana hatimu. Apa katamu? Tuan Fan, wanita ini cuma orang sembarangan, entah dari mana. Jika kau punya selera seperti itu, aku bisa. Tuan Xia, bagaimana biasanya Anda mendisiplinkan anak-anak Anda? Anda telah mengajari mereka untuk berkata kasar. Tuan Fan, aku. Tuan Feng, Anda pasti salah paham. Wanita ini bukan orang baik. Kau tidak tahu. Nona Xia benar. Aku menghormatimu karena kau seorang wanita. Aku ingin kau segera. Aku menyediakan dana untuk mereka. Minta maaf padanya. Kenapa aku harus? Diam. Ayah, Minta maaf sekarang. maafkan aku. Permintaan maafnya kau terima. Bertemu Feng Tian untuk pertama kalinya dan sudah membela Xiaoqi seperti ini. Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Tuan Fan, lihat, permintaan maaf sudah dibuat. Bisakah kau memberiku muka? Dan biarkan ini berlalu, Tuan Xia. Kuharap kau bisa mendisiplinkan dengan benar anak-anakmu di masa depan. Ya, aku ada urusan hari ini. Aku tak akan menahan kalian semua. Kalian semua dibubarkan. Orang ini terlihat begitu akrab. Xiaoqi, ada apa? Kalau begitu ayo pergi. Cari tahu semuanya tentang gadis itu. Ya. Tuan Feng adalah CL Group Tianyu. Ini pertama kalinya dia ke sini dan kau sudah membuatnya tidak senang. Ini semua karena si Xiaoqi itu. Dia pasti sudah menggunakan semacam ramuan cinta untuk membuat semua pria terobsesi padanya. Ayah, aku akan mencari seseorang untuk mengurusnya. Tak perlu. Aku akan memikirkan sesuatu.
Baiklah, mengerti. Kau pulang dulu. Ada yang harus kurus di perusahaan. Tunggu aku di rumah. Bawa Xiaoqi pulang. Hati-hati. Ya. Di mana Xiaoqi? Kim Yunting. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah lama dan baru. Serahkan Xiaoqi. Biar aku yang mengurusmu dulu. Lalu aku akan membunuh Su Xiaoqi itu. Demi seorang wanita, Tuan Muda Qin berkeliaran di kota seperti anjing gila. Lihatlah, tingkah bodohmu sekarang. Di mana Xiaoqi? Aku tak tahu di mana dia. Tapi yang aku tahu adalah, kau takkan pernah melihatnya lagi. Tuan nomor 5. Asalkan kau membantuku menghadapinya, aku akan segera membawa muka Su Xiaoqi itu. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau ingin menyakiti Xiaoqi hari ini, kau harus melangkahi mayatku. Bocah ini masih berani menjawab. Beri dia pelajaran. Sekumpulan semut menjijikan. Pergi. Mati sana. Giliranmu. Tuan nomor 5. Biarkan aku yang menangani pekerjaan kotor ini. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, tak akan ada yang tahu itu aku. Hanya kau. Apa kau punya nyali? Patuhlah. Berlutut dan jadilah anjingku. Aku akan membiarkanmu melihat apakah aku punya nyali. Berlutut. Masih berani Film was menjawab ya? translated Kalau begitu and aku akan narrated mengabulkan by permintaanmu. Media. Xiaoqi. Siapapun yang menyakitinya, akan kubunuh mereka. Kau harusnya khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Aku tidak akan pergi denganmu. Jangan khawatir, aku tak akan membawamu pergi. Tapi dengan kekuatan yang lebih kuat, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya. Tak disangka, dia masih sekuat ini. Tuan muda, dia mati. Mati. Ya. Mundur. Jangan bergerak. Gendong. Gendong aku langsung. Cepat. Pelan-pelan. Xiaoqi. 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 Dokter Chu bilang, tumor di dalam dirimu telah. Karena kemampuanku telah meningkat, larut setengahnya. Xiaoqi. Terima kasih. Kau bilang, selama kau mencintai seseorang, kau akan melindungi dan mempercayai mereka tanpa ragu. Apa kau bilang? Kaulah orangnya yang paling kupercayai dan ingin kulindungi sekarang. Selamat bersenang-senang. Maaf membuat semua orang menunggu. Direktur Xia, kenapa kau mengundang kami ke perusahaan Xiamu hari ini? Ada apa? Aku tak akan berbasa-basi. Alasan aku memanggil semua orang ke sini hari ini adalah untuk menangani keluarga Qian. Tuan Xia, kau pasti bercanda. Kita semua pemegang saham grup Qian. Kenapa kami harus membantumu menangani keluarga Qian? Keuntungan. Aku janji akan memberimu keuntungan ganda dari yang kau miliki di keluarga Qian. Ganda.
Sebagai pengusaha, mengejar keuntungan adalah naluri. Ini semua tentang menghasilkan uang. Tak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Tapi, dengan kekuatan perusahaan Zia saat ini, kurasa kau tak mampu membayar sebanyak itu. Dengan kekuatan keluarga Zia kami saat ini, kami memang tak bisa. Tapi bagaimana dengan grup Tianyu? Masalah ini, kukira semua orang sudah tahu. Kepala grup Tianyu, Feng Tian, sudah tiba di Yunhai. Sejujurnya, aku dan Feng Tian sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Mulai sekarang, Yunhai akan berada di bawah kendali keluarga Zia kami. Jadi apa artinya sedikit keuntungan seperti ini? Bukan apa-apa. Dengan dukungan grup Tianyu, pasti tak ada masalah. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu 50% saham keluarga Zia kami. Itu 50%. Karena tak ada yang keberatan. Silakan pindah untuk menandatangani kontrak. Ya. Ayah, Feng Tian belum setuju untuk bekerja sama dengan kita. Kenapa kau membagikan sahamnya? Sekarang, keberuntungan berpihak pada yang berani. Seseorang harus mempertaruhkan segalanya untuk menggulingkan keluarga Qian. Aku akan ke perusahaan. Jadilah anak baik dan tunggu aku di rumah. Tuan Qian, tidak perlu pergi ke perusahaan. Silakan pergi ke kamarmu dulu. Bicaralah. Ya. Kalau begitu kita langsung saja ke intinya. Kami di sini untuk mengundurkan diri dari grup Qian. Kalian semua telah menjadi mitra keluarga Qin selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba kalian punya ide seperti itu? Tentu saja ada jalan yang lebih menguntungkan. Di Yunhai, apakah ada yang lebih menguntungkan daripada grup Qin? Kia, zaman telah berubah. Sekarang keluarga Zia telah mencapai kerjasama dengan grup Tianyu. Kami siap untuk mengikuti keluarga Zia dan tidak lagi bermain-main denganmu. Hanya saja, kau menyinggung keluarga Zia. Keluarga Zia ingin balas dendam. Ketika saatnya tiba, keluarga Zia akan jatuhkan MA. Grup Qian tidak lebih dari masalah beberapa menit. Cukup. Di Yunhai, fondasi grup Qin bukan sesuatu yang bisa kau runtuhkan dengan mudah. Kau ingin menentangku. Sudahkah kau pertimbangkan konsekuensinya? Jangan mengulur waktu. Selama kita mundur, keluarga Qin akan langsung tamat. Baiklah. Kalau begitu cobalah. Tuan Muda Qin sungguh pemarah. Aku tahu itu kau. Xia Qingshan. Dasar sampah, kau pikir kau wasit. Tuan Muda Qin yang dulu berani pamer di depan mereka. Tidakkah kau takut? Mereka akan merontokkan gigimu dengan satu tamparan masing-masing. Seperti yang diduga grup Xiamu, semuanya adalah pengkhianat yang tercela. Seorang junior yang tidak kompeten sepertimu. Keluarga Qin pantas diinjak-injak seperti anjing. Tuan Muda Qin marah. Mungkinkah ini? Dia akan memukul seseorang. Anjing yang terpojok akan melompati tembok. Sikapmu inilah yang menjelaskan mengapa keluargamu hancur berantakan dengan tampang sialmu ini. Kalau kau tidak berakhir hancur, siapa lagi? Tuan Muda Zia benar. Bocah ingusan ini pikir beberapa kata kasar bisa menakuti kita. Apa dia menganggap kita anak berusia 3 tahun? Keluarga Qin ini dengan anggota yang tidak berguna. Sungguh memalukan. Kau tidak bisa berkata begitu. Keluarga Qin hanya punya satu anggota tak berguna ini yang tersisa. Mereka masih mengandalkannya untuk menjadi kepala keluarga Qian. Xia Qingshan, kau boleh menghinaku. Tapi kau tidak boleh menghina keluarga Qin. Ayahku menghina keluargamu adalah memberi muka pada keluargamu. Lebih baik kau patuh menyerahkan saham keluarga Qian. Dan kau tahu kepada ayahku beberapa kali. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Aku tak menyangka Yunhai memiliki orang yang begitu sombong. Kenapa dia tiba-tiba datang ke keluarga Qian? Tuan Muda Feng, aku sudah lama mengagumi namamu. Melihatmu hari ini, reputasimu benar-benar mendahului dirimu. Kita semua di masa depan akan mengikuti pimpinanmu. Tuan Muda Feng, terima kasih telah memimpin kami menuju kekayaan. Mulai sekarang, kami semua akan mengikuti perintahmu. Ya, kurasa kalian semua salah paham. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk membimbing kalian menuju kekayaan, tapi untuk menemukan adikku. Tuan Feng, tapi Qi Zia bilang, Tuan Feng, adikmu punya status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin dia ada di tempat sampah keluarga Qin ini? Benar Tuan Feng. Keluarga Qin sekarang
Selain Su Xiaoqi, wanita itu, di mana adikmu berada? Apa hakmu untuk menghina Xiaoqi? Kau bahkan tidak 1/1000 darinya. Apa kau gila? Kau berani memukul seseorang di depan Tuan Feng. Apa kau ingin mati? Aku memukulnya. Terus kenapa? Tuan Feng, Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Kurasa dia anjing gila sekarang. Ku bilang, Qin Yunting, kau keterlaluan. Kau memukulnya begitu cepat, sampai aku sekarang malu untuk menampaknya lagi. Jiuyue, Kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Baiklah. Kau wanita. Yang kau lakukan hanyalah menggoda pria. Sekarang, Tuan Feng ada di sini. Apa kau akan menggodanya juga? tunggu. Kesempatan ini, bagiku. Tuan Feng Tian, anak-anakmu belajar darimu. Setiap orang dari mereka penuh dengan bahasa kotor. Kau mengajari mereka itu? Kau. Tuan Muda Kia, atas nama grup Tianyu, saya secara resmi mengusulkan kolaborasi. Mengenai arah kolaborasi, terserah keluarga Kia. Bagaimana? Bagus. Tujuan utamaku datang ke Yunhai adalah untuk menemukan adikku yang telah hilang selama bertahun-tahun, Feng Yu, dan hari ini, akhirnya aku menemukannya. Adapun hidup kalian, aku sama sekali tidak peduli. Mungkinkah Xiaoqi itu? Benar. Terima kasih telah merawat Feng Yu. Keluarga Feng kami sangat berterima kasih kepada keluarga Qin kalian. Bagus. Bagus. Selamat Tuan Feng. Selamat Tuan Feng. Telah menemukan putri keluarga Feng. Ini benar-benar berkah ganda. Ayo pergi. Tunggu. Sudahkah kubiarkan kalian semua pergi? Apalagi yang kau inginkan? Kau berulang kali menghina adikku dan seluruh keluarga Qin. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluargamu dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Kalau tidak, kujamin kau bahkan tidak akan bisa mengemis makanan. Nona Xia, aku benci mengatakan ini tapi kau mungkin cantik. Tapi kenapa mulutmu begitu kotor? Kau, Bukankah seharusnya kau meminta maaf kepada Tuan Qin dan Nyonya Qin sekarang? Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Tuan Xia, kau harus mendisiplinkan anak-anakmu. Bagaimana kau bisa membesarkan orang-orang yang berlidah tajam, yang memalukan? Aku malu untukmu. Tepat. tepat. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Maaf. Kia. Jangan lupa, keluarga kita belum memutuskan pertunangan. Ayo pergi. Tunggu saja kau. Tuan Feng, Tuan Kia, mari kita lanjutkan kolaborasi kita. Mari kita lanjutkan kolaborasi kita. Tuan Feng, tolong. Ya, Xiaoqi, Feng Tian yang di lantai bawah tadi. Apa dia benar-benar saudaramu? Dia benar-benar membuatku merasa sangat dekat. Itu luar biasa. Kau akhirnya menemukan keluargamu. Tapi, apakah ini juga berarti aku harus pergi bersamanya? Kurasa kau harus pulang dan melihat. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di rumah. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Namun, semuanya terserah padamu. Jiuyue, bukankah kau kehilangan ingatanmu? Bagaimana kau masih mengenali ibumu? Ada pepatah yang mengatakan ikatan batin ibu dan anak. Selama bertahun-tahun ini, kau telah mengembara di luar. Kau benar-benar menderita. Mulai sekarang, ibu akan menebusnya untukmu. Kalau begitu bunda buatkan aku banyak makanan enak. Kau masih suka makan. Jiuyue, Bunda, ini Yunting, tunanganku. Halo Bibi. Panggil aku ibu. Ibu. Dokter Zhong telah tiba. halo Dr. Shou. Aku tahu kau. Dr. Song. Seorang yang terkenal secara nasional, pakar genetika. Aku secara khusus mengundangmu ke sini untuk membantu. Nona Feng membayar saya dengan mahal. Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Katakan saja langsung.
Kakakku Feng Taichuan telah lama hilang. Kau hanya perlu membuktikan bahwa Feng Tian dan aku tidak sedara. Jangan khawatir. Dengan aku memalsukan bukti, mereka akan dituduh secara salah dan tidak akan pernah bisa membersihkan nama mereka. Bagus. Terima kasih banyak. Para pemegang saham, rapat ini bertujuan untuk mencopot Feng Tian dari posisi CEO. Aku harap kalian semua dapat mendukung ini. Jangan konyol Feng Taishan. Kau telah mempermalukan dirimu sendiri. Tidakkah kau malu? Dan sekarang kau melakukannya lagi. Kau benar-benar pikir kami bodoh. Kali ini, kami memiliki bukti kuat yang membuktikan Feng Tian tidak pantas menjadi kepala Tianyu Group. Betul. Setelah bukti ini ditunjukkan, itu akan mengejutkan semua pemegang saham. Kalian semua akan tercengang. Bukti apa? Dr. Sean. Dokumen di tanganku ini adalah laporan tes DNA Feng Tian. Hasilnya jelas menunjukkan bahwa Feng Tian dan Tuan Feng Taichuan tidak memiliki hubungan darat. Dengan kata lain, The film was Feng Tian bukanlah anak translated keluarga and Feng. narrated by M Media. Apel. Kau bilang selama setahun terakhir Feng Tian telah menjadi orang luar yang mengendalikan Tianyu Group kita. Ini keterlaluan. Bawa Feng Tian ke sini segera untuk konfrontasi. Kenapa semua orang terburu-buru untuk melihatku? Mungkinkah pamanku telah melakukan sesuatu yang memalukan lagi? Yang malu kali ini bukan Feng Taishan, tapi kau Feng Tian dan ibumu yang tidak tahu malu. Apa katamu? Laporan DNA dengan jelas menunjukkan bahwa kau bukan anak kandung keluarga Feng. Kau adalah anak yang ibumu miliki dengan orang lain. Dengan kata lain, kau Feng Tian tidak lebih dari anak haram yang ayahnya tidak diketahui. Bajingan. Bajingan. Diam. Kau ingin kami diam? Kalau begitu bawa ibumu ke sini dan biarkan dia mengaku semua hal kotor yang telah dia lakukan. Mengaku. Ibu. Kenapa kau memintaku datang? Mungkinkah kau belum menyerah? Bukannya kami belum menyerah. Tetapi kami telah menemukan bahwa kaulah pencuri sebenarnya dari keluarga Feng. Betul. Kami telah menemukan bahwa Feng Tian bukanlah putra kandung pamanku, Feng Taichuan. Dia adalah anak haram yang kau miliki dengan orang lain. Kau memfitnahku. Aku telah hidup dengan bersih. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk merusak nama suamiku. Masih membantah. Ini buktinya. Kau, perempuan sundal. Beraninya kau menghinaku? Apapun yang terjadi, aku tetap iparmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Apa kau punya hati nurani? Jika kau tidak melakukan hal-hal memalukan ini, kau akan selalu menjadi adik iparku. Tapi kau malah melakukan hal yang begitu memalukan sekarang di mataku. Kau bahkan tidak lebih baik dari babi betina. Betul. Kau berselingkuh dengan orang lain. Kau tadinya seorang wanita. Dan kau bahkan melahirkan Feng Tian. Anak haram seperti itu, sungguh tak tahu malu. Tidak hanya itu, kau bahkan membawa anak haram ini ke dalam keluarga Feng kami. Tinggal di sini begitu lama, berpura-pura di permukaan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kau benar-benar tidak tahu malu. Di zaman kuno, wanita sepertimu akan ditenggelamkan dalam kandang babi. Lalu bebaskan dia dan anak haramnya pergi ke sungai. Kalian berdua diam. Jangan. Kau takut suamiku kembali dan menyelesaikan masalah dengan kalian masing-masing. Kami hanya menyatakan fakta. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kakakku kembali, dia juga akan mengejarmu. Wanita ini untuk menyelesaikan masalah. Kau dan anak harammu telah benar-benar mempermalukan seluruh keluarga Feng kita. Jika pamanku kembali, dia pasti tidak akan bisa menahan diri, mengulitimu hidup-hidup. Ibu, cukup. Jangan terlalu The film was menindas kami. translated and narrated by M Media. Menindas apa? Bagaimana kami menindasmu? Ini semua fakta. Benar. Dan Sosioki itu
Aku selalu berpikir, ada yang aneh dengannya. Sekarang aku memikirkannya. Dia pasti sepertimu. Ibumu. Melahirkannya dengan orang lain, di luar. Kau, Ibu. Terima kasih banyak. Dr. Sean, kali ini bisa, seperti anjing, menginjak-injak Feng Tian. Semua ini berkat bantuanmu. Lihat, apakah ada lagi yang kau butuhkan? Aku akan memenuhinya sebisa mungkin. Aku butuh semuanya. Ya, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Bagaimana kalau ku berikan kau sebuah rumah mewah? Kau bisa langsung pindah. Aku harap kau bisa menyimpan rahasia sumpah palsumu terkubur dalam perutmu. Jangan khawatir, baiklah. Dr. Zhong, Nomor 1 kau di sini. sebagai penanggung jawab utama, Kota Yunhai. Atasan langsung Chu Xiao. Kau biasanya tak pernah muncul. Kali ini, kenapa kau menyamar jadi, dokter? Chu Xiao dan Su Xiaoqi. Aku sudah tahu tentang keluarga Qian. Bukan apa-apa bagiku. Targetku yang sebenarnya adalah keluarga Feng. Lalu kenapa kau malah berbalik dan membantu keluarga Feng? Aku ingin memancing ayah Feng Tian, Feng Taichuan. Ibu, apa kabarmu? Ibu, Aku akan pergi membunuh mereka sekarang. Tidak. Bahkan jika kau membunuh mereka sekarang, tidak mungkin untuk mengembalikan kepolosanmu. Masalah ini, kita harus pintar untuk menyelesaikan situasi ini. tapi aku takut. Tidak ada waktu lagi. Ibuku sakit kritis. Kalian semua tidak akan membiarkan kami pergi. Jangan kira kau bisa lolos dengan pura-pura sakit, kau dan ibumu. Bahkan jika kau mati, keluar dan matilah di tempat lain. Aku tahu, kau akan menodai keluarga Feng kami. Benar, pergi sana. Pergi, kalian semua. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan bawa satu barang pun. Karena semua yang ada di sini, milik keluarga Feng. Aku tahu, kau punya tipu muslihat lisik. Jadi aku datang dengan persiapan. Rekaman. Rekaman. Ini siaran langsung. Jika kau berani bergerak, seluruh dunia akan tahu. Kalian semua monster menjijikkan. Siaran langsung ya. Baiklah. Aku peringatkan kau, keluarga Xia telah sepenuhnya ditelan oleh keluarga Qin kami. Seluruh Yunhai berada di bawah kendali keluarga Qin kami. Aku akan mengumpulkan seluruh kekuatan Yunhai untuk menantang grup Feng Taishan milikmu. Seberapa kuat keluarga Qin sekarang? Jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qin dibandingkan dengan Tianyu Group kita. Mereka hanyalah serangga. Kita bisa menghancurkan mereka kapan saja. Benar. The film was translated Kalau kau tahu apa yang baik and untukmu, narrated by kembali ke Yunhai Media. dan bawa ibumu yang berzina. Pergi sana. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Baiklah. Ayo pergi. Ibu, rumah keluarga Feng adalah milik kita. Kenapa kita harus pergi? Tianer. Yuer. Aku sudah muak. Dengan orang-orang ini, memfitnah kita tanpa dasar. Kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Aku tahu itu. Tapi, kesehatanku selalu buruk. Setelah semua kekacauan ini, aku tak tahan lagi. Hentikan perlawanan ini. Kita harus kemana? Kita akui saja kekalahan kita. Dan pensiun ke pedesaan. Kita tak bisa melawan penjahat keji ini. Baiklah. Kami mengaku kalah. Begitu seharusnya. Seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Kalian pecundang masih ingin menantang kami. Kenapa kalian tidak berkaca? Kau ini siapa sebenarnya? Kalian pikir kalian siapa? Sih? Ya. Benar. Akan kulihat siapa yang bosan hidup. Berani mereka meninggalkan Tianyu Group. Ketua grup Tianyu Feng Taichuan. Ayah. Kau akhirnya kembali. Tahukah kau betapa kami menderita selama bertahun-tahun ini? Aku kembali sekarang. Dan aku takkan membiarkanmu menderita lagi. Semua ini berkat
Adik kecilmu tersayang. Dia selangkah demi selangkah menekan kita. Tak sedikit pun secercah harapan yang dia tinggalkan untuk kita. Katakan padaku, selama aku pergi, kau tidak berguna. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan, kakak? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Jika aku tidak kembali sekarang, aku takut keluargaku akan dibunuh olehmu. Bagaimana mungkin? Kau adalah kakakku. Dia adalah kakak iparku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu tak tahu malu? Tapi kau melakukannya. Sebelum aku kembali, aku sudah menanyakan tentang semua berita di sini, kakak. Dengarkan penjelasanku. Tak perlu menjelaskan. Keluar dari Tianyui Group sekarang. Dan jangan pernah kembali. Feng Taichuan. Kau benar-benar kakakku yang baik. Selama ini kau pergi begitu saja. Hidup atau mati tidak ada kabar. Jika bukan karena aku Tianyui Group, tidak akan sestabil sekarang. Ini juga satu-satunya alasan kau berdiri di sini selama bertahun-tahun. Di bawah manuver rahasiaku, kau sudah lama kehilangan kekuasaanmu yang sebenarnya. Kekuasaan yang sebenarnya. Kau tanya mereka, siapa yang tidak patuh padaku Feng Taichuan? Patuh tentu saja kami patuh. Patuh tentu saja kami patuh. Semua ini omong kosong Feng Taishan. Omong kosong. Tolong jangan salahkan kami. Patuh? Kakak aku juga patuh. Bagus. Maka mulai hari ini, kalian berdua keluar dari grup Tianyui. Jangan pernah ikut campur urusan internal grup. Keluar. Putriku, akhirnya aku bertemu denganmu The lagi. film was translated Kau and hebat. narrated Aku by bisa tenang M Media. meninggalkan putriku padamu. Ayah sudah lama menghilang. Apa yang terjadi? Dulu Xiao Yu sakit parah. Aku bergabung untuk menyelamatkannya. Bersama Dr. Sean, kami bergabung dengan organisasi Quill. Di bawah kepemimpinan mereka, kami menciptakan Institut Penelitian Yunai. Mungkinkah aku salah satu pendiri Institut Misterius itu? Pendiri. Lalu kenapa kau mengubah orang-orang itu menjadi mesin pembunuh berdarah dingin? Waktu itu aku putus asa ingin menyelamatkannya. Dan dimanfaatkan. Dulu organisasi Quill memberi Dr. Sean dan aku merang dan biru, dua reagen misterius. Ketika kedua reagen ini digabungkan, mereka akan menghasilkan mesin pembunuh yang benar-benar tanpa pikiran. Ini pasti konspirasi Quill. Jadi, aku mengambil reagen merah di tanganku dan melarikan diri, meninggalkanmu dan subjek percobaan lainnya masih waras. Tapi Dr. Sean, untuk mendapatkan kembali reagen merah, telah mengejarku selama ini. Aku takut melibatkan kalian semua. Jadi, aku bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahku. Tapi kau sudah menunjukkan dirimu sekarang. Oleh karena itu, Dr. Sean akan segera datang mencari kita. Itu akan menjadi ancaman terbesar kita. Feng Taichuan. Kita telah sampai di Feng Taichuan. Kau sudah bersembunyi seperti kura-kura selama bertahun-tahun. Dan sekarang kau akhirnya menampakkan diri hanya untuk ditangkap olehku. Jika bukan karenamu, ayahku tidak akan harus bersembunyi selama bertahun-tahun. Di mataku dia tidak berbeda dengan kura-kura. Keduanya pengecut dan tidak becus. Saat aku bekerja sama denganmu dulu, aku hanya menganggapmu sebagai alat. Kalau tidak, dengan sampah sepertimu, bagaimana mungkin kau layak bekerja sama denganku? Jadi kau memilih untuk menyerah kepada organisasi Quill dan membantu para penjahat. Itu masih jauh lebih baik daripada bekerja sama denganmu dasar sampah yang tidak bisa diperbaiki. Kau tidak punya nyali untuk mengikuti Quill dan menciptakan prestasi besar bersama. Kau hanya cocok untuk menjaga grup Tianyui yang kecil ini dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Jika ayahku tidak berusaha menyelamatkanku, bagaimana mungkin dia bekerja sama denganmu? Ingatanku telah kembali. Lumayan. Chu Xiao masih agak mampu. Hentikan omong kosongnya. Aku tidak peduli kau dokter macam apa. Kusarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak hari ini, dengan kami berdua bekerja sama. Bahkan jika itu mutan, Lang Yumei, dia bukan tandingan kami. Bagaimana kau bisa yakin kalau aku bukan mutan? Mereka tidak bisa yakin. Aku bisa yakin. Chu Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengantarmu ke alam baka. Aku atasanmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Justru karena kau atasku. Kau membuatku melawan keinginanku dan membantu para penjahat. Kau yang membuatku melakukan banyak hal buruk. Dan kau membohongiku dengan mengatakan bahwa Yumei bisa berangsur-angsur membaik. Kau melakukan eksperimen padanya berkali-kali. Sekarang, kau telah mengubahnya menjadi mesin pembunuh.
Jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku akan membuatmu membayar semua ini. Meskipun aku bukan mutan sekarang, aku bisa menjadi mutan seketika. Zhu Xiao, selama kau pergi dari Institut Penelitian, aku menyuruh orang mengembangkan regen adikuasa yang lebih evasif dan cepat. Yomei, kau tak boleh minum ini. Jika kau meminumnya, semua rasa sakitmu akan langsung hilang. The film was Ini baru pemanasan. translated and narrated by Serahkan M. regen Media. merahnya. Dan biarkan aku mensintesis yang lebih baik. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dimulai dengan putramu. Kau mungkin tidak tahu bahwa aku juga punya kemampuan untuk menyerap kekuatan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Aku telah memberinya peningkatan yang sempurna setiap kali dia dipukul. Dia menerima 100 kali lipat energi serangan. Jangan coba menakutiku. Bahkan aku pun tak bisa melakukan itu. Kau saja Zhu Xiao. Bagaimana mungkin kau bisa melampauiku? Gravitasi 100 kali lipat. Mari kita lihat bagaimana kau bergerak. Kemampuanmu sangat kuat. Masih ada lagi. Langkah selanjutnya akan mengambil nyawamu. Kau berani mengganggu keluargaku. Kau pasti mati. Tolong jangan. Xiao Ye. Bunuh dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus membawanya bersama kita dan menghancurkan seluruh lembaga penelitian. Xiao Qi, ayahmu benar. Bahkan jika kita membunuhnya, kematiannya tidak akan cukup. Dia hanya dari lembaga penelitian. Baiklah, biarkan aku hidup. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Leng Yumei. Ini Dr. Chong yang kau sembah. Seperti anjing. Subjek tes 8 telah disuntik dengan regen kekuatan super. Aku yakin dia akan segera bangun. Kali ini kita menggunakan regen baru. Ini lebih kuat. Kali ini kekuatan mutan nomor 8 akan jauh lebih besar. Subjek tes sebelumnya. Utusan khusus Dewan Kuil Suci Gagak Putih. Siapa kau? Gagak Putih. Bagaimana kau masuk ke sini? Aku masuk begitu saja. Aku belum bisa berteleportasi. Maksudku, tidak adakah penjaga di luar untuk menghentikanmu? Ada. Hanya saja, aku membunuh mereka semua. Kau menerobos masuk ke Institut Penelitian. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku di sini untuk memeriksa hasil penelitianmu tentu saja. Bangunkan dia. Mutan nomor 8. Nomor 8. Ada penyusup. Cepat cegat dia. Tak heran mereka mengirimku ke sini. Benda ini terlalu lama. Siapa kau? Utusan kuil. Aku di sini untuk menggantikan Dr. Sean. Sampah ini, kendalikan lab. Singkirkan pengkhianat 7. Energinya stabil sekarang. Apa yang terjadi? Dr. Xiong dan Leng Yumi kabur. Mereka juga membawa tuan muda. Bagaimana dia bisa lolos? Barusan seseorang tiba-tiba masuk, menatapku, dan tubuhku menjadi tak terkendali. Sepertinya mutan, tingkat tinggi telah muncul. Mungkin dikirim oleh kuil suci. Pergi selamatkan dia. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Sebelum kau bicara padaku yang sangat arogan itu, lihat keadaanmu yang menyedihkan sekarang. Kau lebih buruk dari anjing. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Tunggu saja untuk disiksa perlahan oleh kami. Aku bersedia menebus kesalahanku. Aku akan melenyapkan Qin Yunting dan Su Xiaoqi. Kau tahu wewenang kuil suci, yaitu kami sama sekali tidak menoleransi kegagalan apapun, apalagi anjing liar sepertimu. Ya,
Tapi aku masih bersedia memberimu kesempatan. Mengingat kita, rekan kerja di kuil suci. Babi bodoh kau. Gunakan kesempatan ini. Kalau begitu, kita akan menggunakan Qin Yunting melawan Su Xiaoqi dan Chu Xiao. Aku akan memberinya 1 dosis regen lagi. Regen yang disuntikan Chu Xiao ke Qin Yunting. Itu sudah tidak stabil sekarang dengan dosis sebesar itu. Aku takut Qin Yunting akan kehilangan rasa kemanusiaannya. Ingatannya akan hancur. Itulah yang kuinginkan. Bangunkan dia. Apakah ingat siapa dirimu? Qin Yunting, Bagaimana dengan Su Xiaoqi? tunanganku. Lalu apa kau tahu? Apa yang dia lakukan padamu? Biar ku beritahu kau. Dia dan Chu Xiao sudah lama berselingkuh. Mereka memanfaatkanmu. Tujuan mereka adalah untuk merebut aset keluargamu, Qin. Pasangan ini, bukankah seharusnya dibunuh? Bunuh. Aku tidak akan membunuh pasangan ini hari ini. Maka aku tidak pantas menjadi anggota keluarga Qin. Bagus. Dr. Sean, jangan kira aku tidak tahu. Kau ingin reagen itu kembali. Itu hanya untuk mengambil kembali kendali lab dariku. Tapi aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu sampai mati. Bagaimana? Sudahkah kau menemukan cara untuk menyelamatkan Yunting? Aku tidak tahan lagi. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Yunting. Jika kau benar-benar berencana mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Qin Yunting, aku akan mengumpulkan semua kekuatan keluarga Feng, menerjang api dan air. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak setuju dengan serangan langsung. Jadi, pikirkan caranya. Ini tidak bisa terburu-buru, karena mereka bisa menangkap Yunting. Itu membuktikan Yunting berguna bagi mereka. Mereka tak akan membunuhnya untuk saat ini. Kau bilang sendiri, hanya untuk saat ini. Teruslah berdebat. Su Xiaoqi, aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Kaulah, mutan kejam itu. Nama sandiku Gagak Putih. Aku akan membawamu sekarang kepada Feng Taichuan untuk memaksanya menyerahkan regen itu sebelum Dr. Sean mendapatkannya lebih dulu. Ini adalah perjanjian untuk meninggalkan keluarga Feng. Kalian berdua tanda tangani ini, saudara. Tidak adakah ruang untuk bermanuver? Beri aku 1 kesempatan lagi. Kau berani meminta kesempatan padaku. Kau dulu. Saudaraku yang paling dekat. Sekarang di mataku, kau bahkan tak lebih baik dari anjing. Saudara, mulai sekarang aku akan jadi anjingmu. Selama kau mengizinkanku tinggal di rumah, aku akan melakukan apa saja. Mustahil. Jiuyue. Duduklah. Kepala keluarga Feng berbicara dengan begitu berwibawa. Aku hanya tidak tahu apakah putri kesayanganmu jatuh ke tanganku akan membuatmu terus begitu berani. Jiuyue, hentikan omong kosongnya. Jika kau ingin dia hidup, serahkan regennya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dulu, lalu seluruh keluargamu. Saudara, musuhmu ada di sini. Kau tidak akan mengorbankan kepentinganmu sendiri dan nyawa putrimu. Carl, jangan memihak orang luar. Bukankah kau bilang saudara? Kalau di matamu, aku bahkan tak lebih baik dari anjing. Kalau begitu, aku mungkin juga menjadi anjing gila. Bos besar, aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan. Selama kau mendukung kami dalam mengendalikan keluarga Feng, tak masalah. Selama aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan membantumu menendang Feng Taichuan keluar. Feng Taichuan tak menyangka keadaan berbalik secepat ini, kan? Sekarang mari kita lihat siapa yang lebih buruk dari anjing. Kau apa? Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan mematahkan kakimu. Duduklah. Kau, bajingan tak berperasaan. Maukah kau melepaskan putriku? Jika aku menyerahkan regennya, serahkan sekarang dan dia bebas sekarang. Baiklah. Selama aku menyerahkan regennya, kau tidak akan mengejar keluargaku lagi.
Baiklah, aku takkan mengganggu lagi. Bos besar, kau tak punya pengaruh sekarang. Feng Taishan, kau pengkhianat. Karena kau kejam, jangan salahkan aku karena tidak adil. Pergi dari sini, kau. Feng Taichuan, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Dr. Xiong sedang sekarat sekarang. Tapi dia akan segera mati. Setelah aku menyingkirkannya, mengapa kita tidak menjalankanlah bersama? Bagaimana? Aku setuju. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kita tak punya pilihan selain The film setuju. was Betul. translated and Dia yang narrated tahu by urusan M saat Media. ini adalah pahlawan. Tidak setuju. Dan kau akan mati. Oh ya, Zhu Xiaoqi. Satu hal lagi. Qin Yunting mungkin bertingkah berbeda akhir-akhir ini. Jika aku jadi kau, aku akan pergi ke Chu Xiao dan mengembangkan ramuan pemulih ingatan. Mungkin berguna. Ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita harus bekerja sama. Singkirkan Dr. Xiong. Hanya dengan begitu kita bisa berurusan dengan Gagak Putih. Feng Taichuan, aku akan bekerja sama denganmu, tapi itu hanya untuk mengalihkan kesalahan karena melenyapkan Dr. Xiong kepadamu. Setelah selesai, aku akan menemukan cara untuk melenyapkanmu juga. Bunda, jangan khawatir. Yunting akan segera kembali. Seandainya ayah Yunting ada di sini, akan jauh lebih baik. Tapi dia di luar negeri. Mengurus hal-hal yang berantakan itu. Meninggalkan kami ibu dan anak yang menjanda. Di rumah menjaga perusahaan sebesar ini. Tanpa diduga. Sepertinya kita akan kehilangannya. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi keluarga Qin sampai Yunting kembali dan sampai ayahnya kembali. Ibu dan anak yang penuh kasih sayang. Kau masih berani datang ke sini? Kenapa kami tidak berani? Biar ku katakan yang sebenarnya. Qin Yunting sudah disiksa sampai mati oleh kami. Jeritanya sebelum mati. Bahkan peneliti kami ketakutan. Ulangi sekali lagi. Sama saja berapa kali pun kami mengatakannya. Aku datang ke sini khusus untuk melihat kalian berdua. Penampilan menyedihkan para janda. Masih ingin bertarung? Kakak, bawa bunda ke atas dulu. Baiklah. Hati-hati. Hati-hati. Aku ingin menyelesaikan masalah dengan kalian berdua. Dengan benar, kau masih berani bicara begitu lancang. Hanya kau yang berani bicara tentang balas dendam dengan kami. Kau berani menyakiti Yunting. Aku akan pastikan, di dunia ini, kau bahkan tidak akan meninggalkan jejak. Kemampuanmu. Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Seperti yang diharapkan dari janda hitam nomor 7. Tapi kau lolos dari lab. Sekarang kau hanya punya jalan buntu. Kurasa kaulah yang menemui jalan buntu. Begitukah? Qin Yunting. Yunting. Ada apa denganmu? Qin Yunting. Dia tunanganmu. Dia diam-diam berhubungan dengan Chu Xiao, mengkhianatimu. Mereka juga ingin melahap Qin Group milikmu. Apa yang kau katakan? Dasar jalan. Kau benar-benar berani mengkhianatiku. Beraninya kau bilang aku. Kau sundal. Lang Yumei menceritakan semuanya padaku, dari awal. Kau berpura-pura aku menabrakmu, lalu kau menempel pada keluargaku. Itu semua kau dan Chu Xiao. Kalian berdua, konspirasi pria dan wanita. Apa yang kau bicarakan? Lihat aku. Xu Xiaoqi jalang. Menyelinap di belakangku. Sekarang begini, adalah balasanmu. Setelah kami mendapatkanmu, kembali
Kami akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalanan. Setiap hal. The film was Benar-benar translated menjijikan. and narrated by M Bersiaplah Media. untuk mati. Berhenti. Kau berani sekali menunjukkan wajahmu. Dasar tak berguna. Menggerogoti keluarga Qin kami. Merusak reputasi keluarga Qin kami. Dan menduakaniku. Sungguh tercela. Qin Yunting, apa kau gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia tidak bicara omong kosong. Semua yang dia katakan itu benar. Kalian berdua, awalnya, berpura-pura baik di permukaan. Di belakang semua orang. Yang satu cabul. Bekerja diam-diam. Dia benar. Kalian semua lebih buruk dari babi dan anjing. Menginginkan kekayaan keluarga Qin kami. Kalian binatang. Yunting. Apa kau sudah kembali? Yunting. 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 Jangan sentuh aku. Kau juga, orang bodoh tak berdaya. Berhentilah berpura-pura benar. Selama ini, kau telah melindungi mereka, pasangan pesina ini. Tak heran karirku. Tak pernah dipromosikan. Kaulah yang menghambatku. Yunting. Berani kau, bagaimana kau bisa berkata begitu pada ibu? Aku ibumu. Ibu macam apa? Kau bukan apa-apa selain orang yang selalu tidak berguna. Yunting. Cepat bertindaklah. Bunuh Chu Xiao dan Su Xiaoqi. Untuk membalaskan dendam besar ini. Baiklah. Nah. Jangan lakukan hal bodoh. Aku telah mengembangkan penawar amnesia untuk Xiaoqi. Kupikir itu akan sia-sia jika Xiaoqi pulih, tapi aku tak menyangka itu akan berguna sekarang. Yuntin, aku tahu apa yang terjadi. Yuntin, ini, ambillah ini. Dasar jalan. Apa yang kau lakukan? Kau akan segera tahu. Kita sudah tahu. Kau ingin Qin Yunting mengasihanimu, bukan? Aku akan memberitahumu. Jangan pernah bermimpi. Bajingan sepertimu. Yunting tak akan pernah melihatmu lagi. Begitukah? Tentu saja. Su Xiaoqi, apa kau benar-benar berpikir kau barang berharga? Kau bukan apa-apa selain sampah tak diinginkan. Tak seorang pun menginginkanmu, bahkan jika kau menawarkan diri. Jika aku sampah, maka kau kurang dari sampah. Setidaknya ada yang menyukaiku, tapi kau, semua orang di sini, hanya memanfaatkanmu. Dan kau masih begitu sombong? Di ambang kematian, kau masih berani bicara omong kosong. Kusarankan kau untuk menyerah. Jadilah pasangan yang baik dengan Tu Xiao. Jadilah pasangan yang pantas. Yunting tidak akan berubah pikiran tentangmu. Yunting, apa aku benar? Diam. Bajingan tak tahu malu. Kau tak pantas menyebut namaku. Apa maksudmu? Apa kau sudah? Ya, aku sudah bangun sekarang. Kau menggunakan ini, metode-metode tercela, untuk membuat kita saling bunuh. Ini benar-benar jahat. Bagaimana kau bangun? Aku baru saja meminum penawarnya untuk memulihkan ingatanku. Sekarang aku sudah bangun, dan aku akan membunuh The kalian film was semua. translated Sebagai permintaan and maaf kepada narrated by Xiaoqi. M Media. Tidak. Jangan. Kau akhirnya datang. Cepat singkirkan Qin Yunting. Selama kita menggunakan Su Xiaoqi, kita bisa mengancam Feng Taichuan. Jangan salah paham. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Dr. Zhong, kau benar-benar bodoh? Mungkinkah kau? Pengecut. Kau gagak putih, mengkhianati kami. Aku mengkhianatimu. Tapi aku bukan penjahat keji. Orang yang benar-benar keji dan tak tahu malu.
Sepertinya kau. Gagak putih. Kenapa kau melakukan ini? Apa kau tidak ingin mengambil reagen merah untuk Queen? Aku sudah punya reagen merah. Menjagaimu bodoh. Hanya untuk menonton pertunjukan monyet. Kau tidak benar-benar berpikir. Quill telah memaafkanmu. Dan menempatkanmu sebagai penanggung jawab Lapkan. Kenapa kau tidak kencing dan melihat otakmu yang seperti babi? Kau pantas. Babi bodoh. Selalu suka sok pintar. Tapi kau tidak tahu, kami selalu memperlakukanmu seperti badut untuk hiburan. Bahkan, orang-orang di dalam, Quill tidak menganggapmu sebagai manusia. Dr. Zhong, Leng Yumei, hari ini kalian berdua pasti tidak akan punya kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Gagak putih, aku tidak ingin mati di sini sekarang juga. Aku bersedia kembali ke Quill bersamamu dan mengaku bersalah. Kau punya tugas, kau harus membawaku kembali. Kau sudah kehabisan kesempatan. Susioki Qin Yunting. Kenapa kau tidak membunuhnya dan membalas dendam? Kau benar-benar ingin menggunakan kami untuk membunuhnya. Bahkan jika dia tidak memakaiku, aku akan membunuhmu hari ini. Kalau begitu, kita dan Dr. Sean akan menjadi orang jahat yang sama. Feng Taichuan, beraninya kau mengkhianatiku. Kerjasama kita sebelumnya hanyalah masalah kenyamanan. Sekarang, aku akan membuatmu menyerahkan reagen merah dan membawanya kembali. Mereka yang mengkhianatiku tidak pernah menemui akhir yang baik. Feng Taichuan, pikirkan baik-baik. Kau dan keluargamu, konsekuensi di masa depan. Semua orang kita ada di sini sekarang. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Kau benar-benar berpikir kau itu semacam dewa yang tak terkalahkan. Sepertinya kau benar-benar ingin melawanku hari ini. Memangnya kenapa kalau aku mau? Dengan begitu banyaknya kita di sini hari ini, di sini, kita masih belum bisa mengalahkan seekor gagak putih. Kalau begitu ayo coba. Lang Yumei kau. Orang bijak pasrah pada keadaan. Dr. Zhong, gunakan kematianmu untuk ditukar dengan nyawaku. Baiklah, Dr. Sean. Kau tak pernah menyangka kau akan berakhir seperti ini kan? Gagak putih, aku akan bertanya padamu, apa kau setuju dengan apa yang kukatakan? Tentu saja. Semuanya sebelumnya berada di bawah instruksi Dr. Zhong. Aku bersedia menebus dosa-dosaku. Aku harap Sanctuary tidak akan menyalahkanku. Karena kau dengan tulus tunduk pada sanctuary kita, aku tentu akan memberimu kesempatan ini. Jadi sekarang, bergabunglah denganku untuk menghadapi mereka. Bagaimana? Susioki tahu kemampuanku. Kau yakin kau bisa menahan aku di sini? Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku sudah mencatatnya. Kita selesaikan dendam ini lain hari. Kalau kau punya nyali, cobalah. Skenario terburuk kita semua mati bersama. Tak seorang pun akan selamat. Ayo pergi. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Kuharap aku bisa menerima pengampunan semua orang. Terutama kau. Xiaoqi. Tidak masalah. Aku senang kau sudah bangun. Gagak putih tidak hanya mendapatkan reagen merah, tapi juga berhasil mengendalikan Dr. Sean dan mengambil alih lembaga penelitian. Sekarang kita benar-benar dalam bahaya yang lebih besar. Badai sesungguhnya akan segera tiba. Ini adalah reagen merah. Gabungkan dengan reagen sebelumnya dan ciptakan ramuan primordial yang lengkap. Selesaikan sepenuhnya tugas yang diberikan oleh Sanctuary. Tapi, kita tidak punya cukup subjek uji sekarang. Apa? Bukankah kita masih punya 2 orang dari keluarga Feng? Mereka juga sangat membenci Feng Taichuan, Leng Yumei. Tangkap Feng Taishan dan Feng Lan bawa ke sini. Ya. Yang paling kukhawatirkan saat ini adalah di pihak gagak putih. Mereka mungkin akan segera mengembangkan reagen sumber. Lalu apa yang harus kita lakukan?
kau harus menemukan seseorang dengan kode nama Ratu Merak. Orang ini awalnya adalah anggota kuil suci. Mereka memberontak karena kebenaran dan mendirikan sebuah organisasi untuk melawan mereka yang disebut Sanyitang. Apa kau punya kontak dengan mereka? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, mereka lah yang melindungiku, membantuku menghindari kejaran. Ini tokennya. Ambil. Kau bisa menemukan Ratu Merak dengan ini. Perintahkan. Sanyitang Tuan Di. Dari mana kau mendapatkan kartu itu? Ayahku yang memberikannya padaku. Siapa ayahmu? Kenapa dia punya kartu ini? Ayahku adalah Feng Taichuan. Dialah yang menyuruh kami mencari Ratu Merah. Feng Taichuan, karena kau, Putri Tuan Fen, apapun yang kau butuhkan dari kami untuk membantumu, kami akan melakukan yang terbaik. Kau Ratu Merah. Tidak, nama kodeku J. Ketua Aula kami Ratu Merak, sedang sibuk mengembangkan penawar pamungkas, dan tidak bisa bertemu denganmu sekarang. Namun, jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk bertanya, aku pasti akan mengurusnya. Apa penawar pamungkasnya? Sebuah regen yang dapat menetralkan kemampuan. Pada tahap perkembangan apa itu sekarang? Saat ini masih dalam tahap awal. Maksudmu, jika kita perlu menghancurkan lembaga penelitian itu, kita harus menunggu sampai penawarnya mencapai tahap akhir agar berhasil. Secara teoritis, jika kau menginginkan kesuksesan mutlak, Film was memang seperti ini. translated Tapi kau and membawa narrated kartu by Ratu Merak M milik Media. Tuan Fen. Aku akan mengikutimu dan membantumu menghancurkan institut itu. Kita telah berhasil meminta bantuan dari Sanyitang. Dia akan segera tiba dengan anak buahnya dan penawar awal. Bagus sekali. Dengan penawar awal, kita punya cara untuk melawan Gagak Putih. Lebih dari sekadar pertarungan, kali ini kita harus mengalahkan mereka semua. Tidak bagus. Tidak bagus. Ada apa? Mana penawar awal yang kau bawa? Maaf Tuan Fen. Kami disergap di jalan dan penawar awal telah dicuri. Maaf semuanya. Kali ini, aku ingin membantu. Tapi, aku malah memperburuk keadaan. Itu tidak sepenuhnya benar. Lagi pula ini tujuan bersama. Semua orang, aku akan kembali sekarang. Meminta instruksi dari Ratu Merak. Lanjutkan ke instruksi berikutnya. Baiklah, hati-hati kali ini. Ini merepotkan. Kita kehabisan antidat utama. Kita tidak punya cara untuk melawan Gagak Putih. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan menemukan jalannya. Kau masih berani datang kepada kami. Beraninya kau mengambil nyawa putriku. Aku akan mengambil nyawamu. Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama hari ini. Kau harus mengembalikan putriku. Apa yang terjadi pada Feng Lan? Jangan pura-pura tidak tahu. Feng Lan hilang. Dua orang misterius membawanya. Mereka juga mencoba untuk membawaku. Untungnya aku kabur dengan cepat. Kejadian ini, bukankah kalian yang merencanakannya? Berhenti memfitnah kami. Bagaimana mungkin kami melakukan hal menjijikan seperti itu? Jika ini bukan perbuatan kalian, lalu siapa yang berani menculik putriku? Tenang, tentu saja kami punya nyali, tapi kami sama sekali tidak akan melakukan hal keji dan tak tahu malu seperti itu. Kalianlah yang keji. Aku tahu itu yang terbaik. Jadi kalian pengecut ya? Aku tahu apa yang terjadi. Feng Lan mungkin dibawa oleh Gagak Putih dan telah dieksploitasi. Apa maksudmu? Gagak Putih membawa Feng Lan. Mereka pasti telah berhasil menggabungkan Legend Primordial dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh berdarah dingin untuk melawan kita. Apa yang kau lakukan, kakak? Aku mohon, tolong selamatkan Feng Lan. Sembuhkan dia dan kembalikan dia normal. Kakak, kakakku sendiri. The film was translated Bantuan and kecil ini, narrated by tidak M bisakah kau Media. melakukannya? Bukannya dia tidak mau. Setelah reagen merang dan biru tercampur, mereka menjadi reagen primordial. Individu yang ditingkatkan tercipta, tidak memiliki rasa kemanusiaan atau rasa sakit.
Jadi bahkan, jika kita mengumpulkan semua kekuatan kita tidak bisa melawannya. Tidak ada cara apa lagi untuk mengendalikannya, apalagi menyembuhkannya. Aku punya cara. Feng Lan, sejak dia kecil, dia alergi terhadap serbuk sari, alergi parah. Bisakah kita menggunakan ini untuk mengendalikannya? Kita bisa coba. Meskipun dia tidak merasakan sakit, tapi kelemahan fisiologis tidak bisa dihilangkan. Aku akan pergi mencari serbuk sari. Kau lebih baik bersikap baik, patuhlah menerima suntikan regen primordial. Kalau tidak, jika kau bergerak tiba-tiba, aku akan mencincangmu. Bagus. Regen sumber benar-benar luar biasa. Feng Lan adalah yang pertama. Mutan berdarah dingin sepenuhnya. Sekarang, mari kita sebut dia penghancur nomor 1. Jadi sekarang kita bisa mencari Xu Xiaoqi untuk membalas dendam. Untuk mencegah komplikasi yang tak terduga, mari kita bawa Feng Lan untuk membunuh Xu Xiaoqi sekarang. Ayo pergi. Oh iya. Untuk mencegah kecelakaan, aku juga akan meminta para peneliti menyuntikmu dengan reagen sumber. Sebaiknya bekerja sama dengan sukarela. Kalau tidak, Putri, Kau benar-benar datang. Xiaoqi. ini adalah kekuatan reagen sumber. Inilah kekuatan mengerikan, kekuatan mesin pembunuh. Sungguh menakutkan. Gagak putih. Kau benar-benar mengubah putriku menjadi mesin pembunuh. Mulai hari ini, dia bukan lagi putrimu, melainkan penghancur nomor 1. Dia akan menjadi percikan api yang akan membakar dunia ini menjadi abu. Termasuk kalian para semut. Kusarankan kau mengurus dirimu sendiri dulu. Kusarankan juga, sebaiknya jangan bertindak gegabah, atau nyawamu akan melayang. Putriku, aku ayahmu. Apa kau tidak mengenaliku? Babi bodoh. Mencoba menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu melawan mesin pembunuh. Benar-benar tolol. Diam. Berani-beraninya kau menyuruhku diam. Jika aku mau, tak seorang pun bisa menghentikanku melakukan apapun sekarang, termasuk kau. Sampah-sampah. Penghancur nomor 1. Bunuh mereka. Dr. Chu. Orang tak berguna sepertimu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau sedang melakukan sihir? Ini namanya membereskan masalah dari sumbernya, menghancurkan mesin pembunuhmu. Bagaimana mungkin? Kurasa kau bahkan tidak akan pernah memimpikan ini. Feng Lan selalu alergi terhadap serbuk sari, ragen sumber. Meskipun dapat mengubahnya menjadi mesin pembunuh berdarah dingin, itu tidak bisa. Itu tidak bisa menyembuhkan semua cacat fisiknya. Sepertinya kau akan kesulitan meninggalkan rumah ini hidup-hidup hari ini. Apa yang akan kau lakukan? Ambil nyawamu. Len Yumei, kau pasti sudah berhasil disuntik juga. Carl, bunuh mereka semua untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Yumei, akhirnya kau sadar juga. Aku tidak pernah. Apa salahku? Apa yang harus disesali? Yumei kau. Dr. Chu. Dia tidak bisa diselamatkan. Seharusnya tidak melanjutkan harapan apapun untuknya lagi. Lan Yumei, apakah kau mau hidup berdampingan secara damai atau bertarung sampai mati? Kita akan melihatnya sampai akhir. Kalian bodoh. Jangan berpikir. Beberapa butir serbuk sari
bisa menghancurkan mesin pembunuhku. Situasi saat ini telah menjadi benar-benar sepihak. Kau sungguh bukan tandinganku. Aku akan perlahan menyiksamu sampai mati dan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Bunuh mereka. Dia mesin pembunuh, bukan cuma obat penenang. Bahkan peluru asli mungkin tak bisa melukainya. Kau pikir di dalam laras senjataku berisi obat penenang? Ini? Apa sebenarnya yang kau gunakan? Aku menggunakan ketua aula kami Ratu Merak dengan susah payah mengembangkan penawar pamungkas ini. Saat dia bangun, dia akan kembali menjadi orang biasa tanpa kemampuan abnormal lagi. Penawar pamungkas. Tepat sekali, karena telah diteliti dan diciptakan penawar pamungkas. Jadi, ketua aula kami mengirimku ke sini untuk menyelamatkan keadaan. Leng Yumei, kau sekarang berada di jalan buntu. Menyerahlah sekarang. Bahkan jika aku mati, aku takkan pernah menyerah padamu. The film was Bersiaplah untuk mati. translated and narrated by M Media. Dokter, Jangan kejar dia. Aku sekarat. Perseteruanku dengannya sudah berakhir. Berjanjilah padaku, kau akan memberinya satu kesempatan terakhir. Dr. Chu. Dr. Chu. Tua, bukankah kita di sini untuk bertarung bersama Su Xiaoqi dan yang lainnya? Kenapa kau tiba-tiba bertindak melawan mereka, bertarung bersama mereka? Jangan mimpi. Semua mutan akan dimusnahkan. Qin Yunting dan Su Xiaoqi tak terkecuali. Tapi, tidak ada tapi-tapian untuk mencegah mereka menjadi dua mutan terakhir. Setelah kita mengambil alih institut penelitian, kita harus menyerang lebih dulu. Tapi tanpa bantuan mereka, bagaimana kita akan menyerang institut penelitian? Jadi bagaimana kalau kita tidak punya mereka? Mereka hanya dua mutan. Apa masalahnya? Sekarang, kita punya penawar pamungkas. Tidak perlu bantuan Su Xiaoqi. Kita masih bisa menghancurkan institut penelitian. Sebelum kita datang ke sini, Bos Ratu Merak secara khusus menginstruksikan bahwa kita di sini hanya untuk membantu. Dia tidak mengatakan apapun tentang melenyapkan mereka. Qin Yunting dan Su Xiaoqi, di sini kau harus mendengarkanku. Mutan itu aneh. Mereka semua pantas mati. Ketua aula terlalu berhati lembut. Tidak perlu mengindahkan pendapatnya. Menunjukkan belas kasihan kepada mutan sama saja dengan kejam terhadap orang kita sendiri. Kita akan melakukannya dengan caraku. Jika ada yang berani membangkang, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Ya. Kau orang biasa sekarang. Jika kau tidak mau bekerja sama denganku, maka kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Jadi, kau harus menemukan cara untuk menyuntikkan penawar pamungkas ini. Ka. Su Xiaoqi dan Qin Yunting. apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin sungguh-sungguh meminta maaf kepada kalian berdua. Aku terlalu impulsif sebelumnya. Terima kasih, kau membuatku menjadi orang normal lagi. Jangan katakan itu. Kita tidak pernah benar-benar memiliki kebencian yang mendalam. Kita seharusnya saling membantu. Kau benar. Kita harus saling membantu. Kau harus hati-hati. Tuan J, dia menyuruhku menggunakan penawar pamungkas padamu dan kemudian melenyapkanmu. Hilangkan. Ya, Apa kau yakin? Bukan pulihkan, tapi hilangkan. aku yakin. Sepertinya dia tidak berniat untuk menyelamatkan kita dan subjek uji lainnya, melainkan dia berencana untuk memusnahkan kita sepenuhnya. Benar-benar kau. Tuan J. Sepertinya, Feng Lan tidak menyelesaikan misinya. Kenapa kau senaknya membunuh para mutan yang kembali normal? Yang terkontaminasi, tak pantas hidup.
termasuk orang-orang di lembaga penelitian itu. Kau. Seseorang. Hari ini adalah hari kematianmu. Serang. Berhenti. Ketua Aula. The film Apa was yang kau lakukan di translated sini? and narrated Ayah. by M Media. Kau membantai para mutan. Pemimpin Aula Kebajikan Qin Shanghai. Yang diselamatkan Aula Kebajikan. Aku sudah tahu tentang itu. Lalu kenapa? Mereka pantas mati. Jangan bilang kau mau karena sampah ini menyalahkanku. Aku mendirikan Aula Kebajikan untuk tujuan menyelamatkan para mutan yang dipaksa menjadi bahan percobaan oleh Sanctuary. Mereka tidak pantas mati. Kau terlalu berhati lembut. Kau tidak layak menjadi ketua aula kami. Hari ini aku akan mengambil alih posisimu. Jadi, kau memberontak. Bagaimana jika ia serang? Serang, serang. Kami akan selalu setia kepada ketua aula. Kau. Hari ini, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Ayah. Qin Shanghai. Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Bertahun-tahun ini berat bagimu. Ayah. Kemana saja kau selama ini? Aku hampir tak mengenalimu. Saat itu aku ingin menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya, dan tanpa sengaja masuk ke Sanctuary. Aku tidak menyangka mereka haus keuntungan dan mengabaikan nyawa manusia di lembaga penelitian gelap mereka untuk melawan Sanctuary. Aku diam-diam mendirikan Sanyitan. Aku terpaksa bersembunyi begitu lama. Ayah, apapun yang kau lakukan, kami akan mendukungmu. Ngomong-ngomong, ayah, ini menantumu. Namanya Xiaoqi. Bagus. 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 Xiaoqi. Panggil dia ayah. Ayah, Ya. Bagus. Apa yang kau tertawakan?